Kak, buatin konten alur monet dong. Oke, nah jadi kali ini saya akan membuatkan konten alur monet. Terus aja simak videonya. Intro dulu ya kan. Oke, kembali lagi di Ageng Daily, dimana nih saya akan membuatkan sebuah cara buat channel YouTube dari awal sampai monetes. Yang dimana ini penting buat kalian ketika kalian ingin menjadi seorang YouTuber. Yang dimana ada yang meminta kepada saya untuk dibuatkan konten, yaitu Kak, buatin konten alur monet. Nah, secara spontan saya pun memang tidak pernah membuatkan konten alur dari awal monetes sampai monetes. Yang ada saya membuatkan permasalahan yang ada pada YouTube dan cara-cara untuk mengatur YouTube ya. Nah, jadi kali ini saya akan membuatkan cara membuat channel YouTube dari awal sampai monetes ya. Pertama, kalian buka aja HP Android kalian, yang dimana kalian langsung aja buka akun YouTube kalian, yang dimana kalian buka aja. Dan pastinya kalian kan dari awal tidak memiliki akun YouTube, jadi kita akan membuatkan dulu akun YouTube dari awal ya, agar kalian tidak salah ketika membuat channel YouTube. Nah, langsung aja kalian tekan aja bagian profil di bagian atas yang di bagian email. Nah, di bagian sini kalian tekan channel Anda, kalian tekan aja. Nah, di bagian ini adalah yang paling penting bagi saya ketika kalian ingin memulai membuat channel YouTube. Usahakan di bagian nama dan nama sebutan channel kalian gunakan nama yang bagus ketika kalian ingin membuat nama channel. Tetapi hal ini tidak berpengaruh kepada kalian yang kalian sudah terkenal memang ya. Mungkin kalau kalian sudah membuat nama yang asal, ternyata kalian nanti kedepannya sukses, itu sebenarnya tidak akan berpengaruh. Tetapi saya kasih saran, mending kalian gunakan nama yang mudah dihafal dan mudah disebutkan ketika kalian ingin mempromosikan channel YouTube kalian, ketika kalian ingin memulai channel YouTube. Jadi kasih aja nama yang bagus, intinya yang gampang deh ketika kalian ingin membuat channel YouTube. Misalnya saya akan memberikan nama seperti ini aja, tetap aja ya. Lalu kita akan buat channel. Jadi kalian ubah aja, misalnya namanya channel YouTube pendidikan dan sebagainya, tinggal kasih nama aja di sini. Tinggal kalian ketik lalu kalian tekan simpan. Misalnya kalian sudah selesai dan juga nama sebutan channel juga sudah selesai, maka langsung aja kalian bisa menekan buat channel. Dan oh ya, untuk foto profilnya boleh kalian ubah yang dimana itu sesuai dengan ciri khas kalian maupun logo ataupun foto profil kalian. Langsung aja kalian tekan buat channel. Nah, secara otomatis profilnya akan menjadi icon A yang mana sesuai dengan nama dari channel YouTube kalian. Misalnya diawali dengan A, maka akan muncul huruf A. Misalnya diawali dengan huruf B, maka akan muncul huruf B. Jadi tidak ada profilnya. Di bagian sini kalian akan melihat yang dimana kalau kalian tekan lagi channel Anda, maka dia akan mengarah ke, kalau nggak salah, bagian tampilan channel YouTube kalian dimana masih awal, tidak ada apa-apa. Jadi di bagian sini maka kalian sudah memiliki channel YouTube dan kalian bisa memulai untuk menjadi seorang YouTuber dari awal, belum jadi apa-apa ya, belum ada konten dan sebagainya. Jadi di masih nol. Nah, mungkin di bagian sini karena kalian sudah membuat channel YouTube, pasti kalian akan bingung ketika kalian ingin membuat konten apa dan konten apa saja sih yang aman terhadap channel YouTube dan konten apa saja sih yang dilarang oleh channel YouTube. Pasti kalian akan bingung ketika kalian ingin memulai dari awal. Nah, di bagian atas ini nanti akan muncul alur monetisasi, kalian tekan aja yang dimana nantinya akan mempelajari semua alur dari monetisasi dari awal sampai monetes. Jadi kalian belajar aja di situ. Dan bagi kalian yang sudah di pertengahan YouTube, maka mungkin kalian sudah bisa pelajari di antara situ di bawah. Kalian cari aja di bagian kalian. Dan kalau bagi kalian yang masih awal tidak tahu tentang apa YouTube dan tentang aturan YouTube, mungkin kalian harus belajar dari awal ya, agar kalian paham dan terhindar dari masalah YouTube. Nah, jadi saya sarankan untuk belajar yang pertama yaitu penjelasan bahaya teguran channel YouTube, yang dimana ini sangat bahaya banget buat kalian ketika kalian masih belum paham tentang YouTube. Takutnya kalian membuat konten yang asal-asal ataupun konten yang memang dilarang oleh channel YouTube, yang ada malah kalian terkena teguran, dan teguran itu bahaya. Kalau sampai kalian membuat 3 kali, yang ada malah channel kalian dihapus. Ya, malah susah deh kalau kalian kena hapus gitu. Jadi kalian harus belajar dulu di bagian sini. Oke, kita akan lanjut ke bagian kedua yang dimana untuk masuk YouTube Creator Studio. Yang dimana ini penting buat kalian ketika kalian ingin memperbaiki channel YouTube kalian di bagian YouTube Studio. Jadi kalian harus tahu cara masuk channel YouTube Studio. Mungkin kalian ada yang udah banyak tahu ya caranya ya. Oke, lanjut kita ke bagian cara upload video ke YouTube, yang dimana kalian juga harus belajar cara upload video di YouTube yang benar, yang dimana kalian harus men-setting judul yang benar, deskripsi yang benar,
tag yang benar dan lainnya juga ada di bagian video itu. Dan lanjut kita ke bagian bawah, cara memilih kategori video yang dimana juga penting buat kalian. Siapa tahu kalian membuat konten yang dimana misal cara membuat meja, malah kalian memilih tulisan game dan sebagainya, kan salah kategorinya. Itu bukan game, itu cara dan gaya dan sebagainya, maka kalian harus tahu juga. Dan selanjutnya kita ke bagian cara menambahkan layar akhir YouTube, yang dimana ini penting banget buat kalian ketika kalian masih menjadi YouTuber. Dan kalian untuk menambahkan layar akhir ini fungsinya adalah agar kalian itu mendapat penonton, yang dimana misalnya penontonnya itu menonton sampai akhir, lalu dia mengeklik bagian layar akhir, maka dia akan lanjut ke video kalian selanjutnya. Oke, lanjut aja kita ke bagian cara menambahkan e-kartu, yang dimana ini berfungsi sebagai tadi yang kalian tekan itu adalah e-card, yang dimana itu berfungsi sebagai kalau kalian ingin menambahkan video tanpa kalian mengulangi dari video ini. Jadi kalian akan memperlihatkan kepada penonton untuk mengklik video ini agar penonton tahu bahwa video ini berkaitan tentang yang kalian bahas di video tersebut ya. Nah, selanjutnya ke bagian cara membuat subtitle YouTube, yang dimana ini penting buat kalian ketika kalian ingin mendapatkan penonton dari luar negeri, yang dimana RPM-nya atau CPM-nya itu uangnya besar, ataupun uangnya besar lah intinya lah, membuat gaji kalian tuh besar. Jadi kalian harus kasih subtitle yang dimana itu memperlihatkan subtitle luar negeri ya. Intinya kalian setting-setting aja agar bagus kualitas video kalian. Selanjutnya ke bagian cara membuat timestamp, yang dimana ini penting buat kalian ketika kalian ingin membuat video yang panjang. Contohnya seperti ini. Jadi saya akan membuatkan timestamp dari awal sampai akhir, yang dimana ini ada pembahasan, yang dimana misalnya ya di timestamp awal saya menjelaskan tentang awal YouTube, lalu di timestamp berikutnya saya akan menjelaskan tentang monetize, berikutnya saya akan membahas tentang pembayaran dan sebagainya. Jadi itu penting buat kalian. Nah, lalu kalian belajar lagi di bagian sini perbedaan setting video public, tidak public, dan pribadi, yang dimana ini mungkin ada di antara kalian yang masih kurang paham tentang ini. Siapa tahu ada yang kurang paham perbedaan antara video public dan tidak public, dimana itu ada perbedaannya. Siapa tahu kalian ingin melihat video kalian dulu, yang dimana jangan di public dulu, di pribadi dulu, setelah itu baru di public, biar kalian bisa evaluasi dulu. Nah, selanjutnya kalian belajar cara membuat deskripsi, yang dimana ini secara otomatis agar muncul di channel YouTube kalian. Jadi kalau kalian lihat deskripsi saya itu sama aja kan bentuknya itu layoutnya, tapi kalau bagian isinya ya kadang-kadang berbeda lah pastinya. Tetapi untuk bagian bawahnya seperti sosmednya, emailnya itu otomatis ya. Jadi itu membuat kalian agar deskripsinya rapi. Selanjutnya kita akan belajar yaitu cara mengganti link channel YouTube, yang dimana ini penting buat kalian ketika kalian menjadi YouTuber yang bisa dikatakan sudah cukup lama. Dan link ini berfungsi sebagai misalnya kalian ada yang cari channel YouTube kalian, ataupun kalian ingin promosikan lewat ID card. Bisa aja contohnya seperti ini. Nah, jadi di bagian situ nanti ada link channel YouTube kalian, mungkin orangnya biar tahu oh ini link channel YouTube kalian. Jadi promosinya lebih cepat. Oke, lanjut aja kita ke bagian cara aktifkan kelayakan fitur, yang dimana penting buat kalian ketika kalian menjadi YouTuber pemula. Dan kalau kalian upload channel YouTube, pasti kalian tidak bisa mengupload video lebih dari 15 menit dan tidak bisa live streaming. Nah, cara agar kalian bisa mendapatkan fitur itu adalah kalian harus mengaktifkan fitur kelayakan YouTube. Jadi kalian harus tekan dulu. Nah, setelah itu maka kalian bisa baca, yaitu sesudah aktifkan kelayakan fitur bisa kalian tonton di bagian video ini ya. Ini. Nah, lanjut aja kita ke bagian bawahnya, yaitu cara mengatur tampilan channel YouTube, yang dimana penting buat kalian agar channel YouTube kalian tuh bagus tampilannya, tidak asal-asalan dan tidak acak-acakan, mulai dari about-nya ataupun tentang, yang dimana itu menceritakan tentang channel YouTube kalian agar penonton tahu kalau channel YouTube kalian tuh membahas tentang gamers ataupun pendidikan dan sebagainya. Itu harus jelas ya. Ya, lanjut aja kita ke bagian bawahnya, yaitu cara agar channel YouTube kita mudah ditemukan, yang dimana itu penting berkaitan dengan yang dari awal ya. Cara membuat nama channel YouTube itu harus mudah dihafalkan ataupun mudah dikatakan. Jadi kalau ada orang yang tanya channel YouTube itu apa, nah kamu katakan oh Ageng Daily, kan gampang gitu loh. Jadinya kalian itu untuk menyebutkan channel YouTube tuh agar mudah dicari oleh penonton. Oke, lanjut kita ke bagian cara share konten YouTube yang aman, yang dimana ini kalau bagi YouTuber pemula itu penting banget. Kalau kalian tahu ya, saya aja nge-YouTube itu masih promosi dulu loh. Tapi ini adalah cara share konten yang dimana bisa dikatakan aman oleh channel YouTube, karena kalian tuh bisa nge-share di sosmed dan sebagainya agar orang tuh mencari channel YouTube kalian.
usahakan kalian nge-share di bagian sesuai dengan tema YouTube kalian. Misalnya saya kan dulu kan editing, saya share di grup editing, jadi banyak yang mau nonton tentang editing saya gitu. Oke, kita akan lanjut ke bagian cara syarat monetisasi YouTube, yang dimana ini penting buat kalian ketika kalian sudah monetis ya. Dan kalau kalian mau ingin monetis kan ada syaratnya, entah itu 1000 subscriber, 4000 jam tayang, mungkin kedepannya update dan sebagainya, nanti video ini akan saya ubah juga. Nah, jadi kalau kalian sudah ada di tahap ini, kalian lihat aja video ini dan kalian lihat syarat-syarat apa saja sih yang perlu kalian tempuh untuk mendapatkan monetisasi YouTube ya. Nah, terus di bagian bawah itu mungkin kalian akan menjelaskan tentang syaratnya, yang dimana setelah kalian melihat syaratnya, pasti kalian akan bertanya apa itu 4000 jam tayang, apa itu 1000 subscriber. Nah, di bagian sini nanti saya jelasin juga semuanya lengkap. Nah, lanjut aja ke bagian bawahnya lagi, cara daftar monetis YouTube, yang dimana ini penting buat kalian ketika kalian ingin mendaftar channel YouTube. Kalau kalian sampai gagal ataupun daftar asal-asalan, takutnya malah yang terjadi seperti akun AdSense-nya bermasalah ataupun YouTube-nya error dan sebagainya, itu sering saya atasi. Yang dimana itu banyak sekali orang yang kadang-kadang masih error aja akun AdSense-nya. Jadi kalian harus benar cara daftarnya. Dan usahakan kalau daftar channel YouTube ataupun daftar monetis itu ya, kalian harus menggunakan laptop kalau bisa ya. Karena saya bukannya nggak bilang HP itu jelek, enggak, tapi ada beberapa fitur HP mungkin masih belum bisa support terhadap web AdSense, jadi harus bisa menggunakan laptop agar lebih stabil ya. Oke, kita akan lanjut ke bagian cara cepat peninjauan monetis, yang dimana ini penting buat kalian ketika kalian sudah daftar monetis, ternyata peninjauannya cukup lama. Kalian bisa gunakan cara ini, yang dimana agar kalian tuh cepat ditinjau oleh YouTube, yang dimana saya menempuh waktu kurang dari 2 hari intinya, entah itu 1 hari apa 2 hari, saya lupa ya. Oke, kita lanjut ke bagian cara mengisi info pajak YouTube, yang dimana ini penting buat kalian ketika kalian sudah monetis dan kalian pasti akan disuruh untuk mengisi info pajak AdSense, yang dimana kalau kalian nggak mengisinya, yang ada nanti kalian akan gagal pembayaran. Seperti para rekan-rekan yang ada di YouTuber, banyak sekali ada orang yang belum mengisi pajak, yang alhasil nanti AdSense-nya jadi error. Lanjut ke bagian bawahnya, yaitu cara mengisi form pajak, yang ini untuk versi NPWP ya. Jadi kalau kalian ada NPWP, kalian bisa gunakan NPWP. Nah, lanjut kita ke bagian setelan channel, yang dimana kalian harus belajar, yaitu ketika kalian sudah monetis, pasti kalian bingung harus mau ngapain di channel YouTube kalian, entah mau diapain atau gimana, pasti kalian bingung kan. Nah, jadi kalian bisa tonton video ini agar kalian tahu harus apa kalian ketika kalian sudah monetis. Nah, terus kalian bisa scroll lagi ke bagian bawah, yaitu cara mengatasi dolar kuning, yang dimana ini penting buat kalian ketika kalian mengalami masalah, yaitu ternyata konten kalian itu mendapatkan dolar kuning. Pasti kalian ada yang panik, apa sih artinya dolar kuning dan sebagainya. Nanti di situ juga ada, sudah saya jelasin cara merubahnya menjadi hijau, dan kalaupun kuning tetap berarti ada aturan, yang dimana memang konten kalian itu berpengaruh gitu loh, makanya dolar kuning terus. Nah, ada beberapa konten yang memang bisa dikatakan bisa dirubah menjadi hijau ya. Oke, lanjut kita ke bagian bawah, yaitu cara memasang iklan di video YouTube, yang dimana itu penting buat kalian ketika kalian membuat durasi video yang cukup panjang, misalnya sampai 20 menit, yang dimana kalian ingin memberikan iklan sampai berapa, misalnya sampai 5 iklan di bagian tengah-tengah video juga bisa kalian atur. Dan bisa dikatakan kalau ada yang bisa nambahin duit, apakah bisa itu bang? Ya tergantung juga, karena kalaupun kalian pasang semuanya sampai banyak, itu belum tentu nanti muncul iklannya, jadi tergantung apa kata sistem YouTube ya. Lanjut aja kita ke bagian cara mengaktifkan support thanks YouTube, yang dimana nih penting buat kalian ketika kalian ingin mendapatkan saweran ataupun penghasilan tambahan dari YouTube, yang dimana siapa tahu ada penonton yang memberikan uang kepada kalian melalui support thanks, yang dimana misalnya memberikan 100.000, 50.000, kan lumayan guys. Lanjut kita ke bagian belajar cara kerja pendapatan YouTube, yang dimana ini penting buat kalian ketika kalian sudah monetis ya. Di situ nanti kalian akan saya beri penjelasan tentang tanggal berapa gajian, tanggal berapa uang masuknya, dan cara menghitung uangnya bagaimana, dan intinya cara kerja keuangan channel YouTube lah gitu loh. Lanjut kita ke bagian bawah, yaitu cara menghitung gaji YouTube, yang dimana agar kalian juga tahu ini part 2-nya ya, agar kalian lanjutannya agar kalian paham tentang channel YouTube ya. Kita lanjut ke bagian bawahnya, yaitu cara menambahkan dan pembayaran AdSense, yang dimana ini penting buat kalian agar uang kalian tuh bisa masuk di ATM kalian. Nah, jadi nanti kalian akan mendaftarkan ATM kalian ke dalam AdSense agar langsung masuk otomatis
di ATM kalian. Selanjutnya adalah cara verifikasi identitas diri, yang dimana ini penting buat kalian. Ketika kalian sudah membuat akun AdSense, pasti kalian akan dimintai identitas diri seperti KTP, SIM, paspor, dan sebagainya. Bebas kalian mau gunakan yang mana, yang penting sah di negara kalian maupun di luar negeri. Kalian bisa gunakan KTP yang ada di luar negeri. Nah, lanjut kita ke bagian cara mengisi verifikasi alamat, yang dimana ini penting buat kalian agar kalian bisa mendapatkan surat cinta seperti ini. Yang dimana kalau kalian mengisinya asal-asalan, alamatnya yang ada malah gak datang. Dan kalau gak datang, kalian gak bisa gajian gitu loh. Karena penting kalau kalian gak mengisinya dan nyasar, yang ada malah kalian gak bisa gajian. Selanjutnya adalah solusi surat PIN Google AdSense, yang dimana kalian ini penting buat kalian ketika kalian memang misalnya kalian belum datang-datang surat PIN-nya kalian, udah sampai 1 bulan lebih surat PIN kalian nggak datang-datang. Jadi kalian bisa ajukan ulang, yang dimana kalian bisa gunakan cara ini, yang dimana agar surat PIN kalian datang juga yang satunya. Jadi kalau dulu saya itu sampai dapat 2 karena saya ajukan lagi gitu loh. Nah, selanjutnya adalah di bagian bawah, ini yang bagian terakhir, yang dimana kalian bisa dikatakan sudah tahu tentang YouTube pastinya. Cara setting pembayaran Google AdSense, yang dimana ini kalau kalian mau setting, misalnya standarnya kan 1.300.000. Misalnya kalian mau naikin lagi agar kalian tuh bisa menabung di AdSense, maka kalian bisa setting di sini. Nah, jadi misalnya selalu keluar paling tinggi 1.300.000. Kalian tidak mau menerima dulu 1.300.000, mau nabung dulu di AdSense. Nah, kalian bisa setting sampai 2 juta sampai lebih di bagian Google AdSense agar cair ketika munculnya segitu. Nah, karena banyak ada juga YouTuber yang mengatur seperti itu. Nunggu sampai 5 juta baru bisa cair di YouTube-nya. Boleh-boleh aja seperti itu. Kalian boleh setting di bagian sini, kalian setting aja AdSense kalian agar kalian bisa mengatur pembayaran kalian tuh sesuai dengan keinginan kalian ya. Nah, jadi itu dia playlist tentang alur monetisasi, yang dimana itu penting buat kalian ketika kalian ingin belajar dari awal sampai monetis di channel YouTube. Jadi buat kalian yang masih menjadi YouTuber pemula, yang belum ada channel YouTube, kalian bisa belajar dari awal terus sampai di akhir ini. Itu semuanya sudah saya jelaskan tentang alur monetisasi. Nah, jadi itu dia, sekian dari Agen Daily, dan sampai berjumpa kembali. Dan jangan lupa subscribe ya.